Festival ini tadi, pertama tadi, ingin memberi jangan sampai. Satu. Yeay, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Festival Golokue 2026. Hadirin sekalian, Festival Golokue 2026 Agustus. Ini sekalian cek mic. 15 Agustus. Ya. Di sini. Selamat malam, saya Gori Donovan, jurnalis tribunflores.com. Saat ini saya berada di Waterfront Labuan Bajo. Kami sedang melaksanakan liputan khusus tentang kegiatan Festival Golokue tahun 2026. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Uskupan Labuan Bajo yang mulia Bapak Uskup Maximus Regus Per. Dan pada kesempatan ini saya sangat senang sekali tentunya Bapak Uskup bisa secara langsung, baru pertama kali rupanya kita berjumpa dan saya langsung berbincang dengan yang mulia pada kesempatan momen Festival Golokue. Dan yang pertama Bapak Uskup, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bapak Uskup? Baik. Sehat? Terima kasih, sehat. Ya, baik Bapak Uskup. Beberapa yang kami pantau dan sejauh ini hari pertama Bapak Uskup merupakan yang menurut saya luar biasa. Menteri hadir untuk kegiatan Festival Golokue tahun 2026. Bapak Uskup, sebelum kita melangkah lebih lanjut, yang pertama saya izin mau tanya bagaimana perasaan Bapak Uskup melihat hari pertama ini, kira-kira seperti apa? Saya kira luar biasa antusiasme, dan kalau dibandingkan 4 tahun sebelumnya, saya kira setiap tahun selalu ada peningkatan. Iya. Baik dari kuantitas maupun dari si kualitas pengelolaan acara. Dan hari ini kita bergembira karena ternyata mendapat atensi yang luar biasa juga dari pemerintah pusat dengan kehadiran Ibu Menteri Pariwisata hari ini. Siap, Ya, saya kira. Tahun ini itu Bapak Uskup menarik menurut saya. Temanya ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan Tuhan. Dengan tagline melangkah bersama pulihkan bumi. Refleksi 4 tahun sebelumnya, ini kan tahun kelima Bapak Uskup. Kira-kira seperti apa nih perjalanan panjang Festival Golokue ini? Saya kira ada satu hal yang selalu menjadi benang merah dari seluruh penyelenggaraan Festival Golokue, terutama di aspek lokalitas, ya, kelokalan kita. Dan kalau kita berbicara aspek kelokalan dalam festival ini tentu berkaitan dengan ekosistem pariwisata paling spesifik, tapi juga dia berkaitan dengan konteks kehidupan secara menyeluruh, ya, dan prinsip keberlanjutan kehidupan, keberlanjutan ekologis, kemudian posisi dari masyarakat lokal dalam hingar-bingar industri menjadi benang merah yang kita usaha tempatkan dalam konteks Festival Golokue ini. Jadi meskipun perayaannya tiap tahun dengan tema-tema yang secara mungkin gramatikal berbeda, tapi nuansa dan semangatnya tetap sama. Bagaimana kita
memelihara kehidupan. Karena kalau kita melihat pariwisata Labuan Bajo ini kan pariwisata yang mengandaikan atau membutuhkan daya dukung ekologis. Keindahan pariwisata, laut, alamnya. Jadi kalau secara ekologis ini tidak dirawat, ya berarti pariwisatanya tidak ada. Betul. Begitu. Betul. Jadi merawat ekologis, merawat keutuhan ciptaan itu menjadi prinsip yang selalu menjadi benang merah dari penyelenggaraan Festival Golokoe sampai dengan tahun kelima ini, dan saya kira akan menjadi nilai yang sama untuk penyelenggaraan Festival Golokoe yang akan datang tahun-tahun mendatang. 2027. Amin, amin. Ya. Bapak Uskup, sudah 3 kali berturut-turut masuk karisma event Nusantara dan 2 kali masuk jajaran top nasional. Top 10. Top nasional. Ya. Menurut Bapak Uskup, apa yang membuat festival ini mendapat perhatian tingkat nasional? Ya, saya kira festival ini selain benar-benar tadi dengan memunculkan isu kunci bahwa pariwisata Labuan Bajo ini yang dilabel dengan super premium, super prioritas ini mengandaikan keberlanjutan atau keberlanjutan dari ekologi tadi, dan juga apa istilahnya, posisi dari masyarakat setempat dengan kekayaan budayanya, kekayaan religiusnya, dan hal-hal yang lainnya. Tetapi juga salah satu poin kunci dari Festival Golokoe ini adalah dia menjadi perjalanan kolaboratif, kolaborasi dari banyak aktor. Memang di awalnya ini diinisiasi oleh Keuskupan dan pemerintah daerah Manggarai Barat, tapi kemudian banyak sekali yang terlibat berkolaborasi. Pemerintah pusat juga memberi perhatian, kemudian pelaku-pelaku pariwisata, UMKM, ini antusiasme ini luar biasa. Saya dengar kemarin dari teman-teman yang mengelola basar ini, itu sebenarnya banyak sekali yang tidak terakomodir ya. Ini sudah banyak sekali. 160 kalau saya kira, 160 stand ini. Penuh ini. Tapi masih banyak yang tidak terakomodir ya, tapi ya begitulah. Jadi saya kira semangat kolaborasi ini juga menjadi kunci. Kenapa festival ini untuk tahun yang ketiga dan 2 tahun berturut-turut masuk top 10 Ken begitu ya. Kita harap nanti ini bisa berkelanjutan, dan juga karena memang dampak-dampaknya dari apa yang kita lakukan ini. Mungkin kita lihat stand-standnya banyak, tapi proses-proses keterlibatan orang itu hampir dari semua elemen, orang-orang muda, anak-anak, dengan pentas seni, budaya dan sebagainya. Itu saya kira memperkaya festival ini. Ya. Bapak Uskup, dari tema yang menurut saya luar biasa ini ada 3 kata kunci. Yang pertama itu ziarah persekutuan sinergis dan keutuhan ciptaan. Mengapa 3 hal ini menjadi penting untuk dibicarakan saat ini? Saya kira seperti saya katakan tadi, festival ini tidak hanya sekedar sebagai sebuah gebiar seremoni dan selebrasi. Tetapi festival ini memang sebagai sebuah perjalanan bersama untuk merefleksikan bagaimana tadi isu-isu penting, keberlanjutan ekologis, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan kehidupan kita, dan ini harus ditempatkan dalam konteks dengan makna yang lebih spiritual, Jadi tidak hanya sekedar sebagai sebuah seremonial untuk memanjakan mata kita melihat, tapi dia betul sebagai sebuah refleksi. Jadi meskipun puncaknya ini Festival Golokoe, tapi prosesnya juga sudah lama. Ya, di paroki-paroki ini sudah 1-2 bulan terakhir sudah mulai berproses. Jadi ini sebagai sebuah siara bersama, karena ini momentum kita melakukan refleksi, juga melakukan pertobatan ekologis yang diperlukan untuk tadi itu mendukung ekosistem pariwisata kita. Kemudian komunal karena saya kira kita ingin ini menjadi sebuah siara inklusif juga. Semua elemen kalau bisa hadir di dalam festival ini sebagai sebuah mosaik persaudaraan, persahabatan. Karena itu kalau kita lihat stand-stand itu, saya kira ini juga menggambarkan keindonesiaan, lintas
lintas budaya, lintas generasi juga. Banyak sekali orang-orang muda yang ada di stand-stand itu dengan menawarkan kreativitas mereka dengan UMKM yang merepresentasikan komunitas budaya, komunitas keagamaan, komunitas sosial, gitu. Jadi saya kira ini. Kemudian kebutuhan ciptaan kembali lagi tadi ya, karena pariwisata Labuan Bajo dia tidak akan bisa memiliki ketahanan kalau tidak memiliki dukungan ekologis yang berkelanjutan. Jadi ciptaan, alam dan sebagainya, kemudian kebersamaan sosial ya harus dirawat begitu. Dan inilah mediumnya juga untuk merawat 3 poin penting tadi itu, sebagai sebuah siara, sebagai sebuah representasi komunalitas, dan juga yang terakhir tadi untuk merawat kebutuhan ciptaan gitu. Ya. Ada satu yang menarik lagi, Bapak Uskup, soal isu lingkungan. Ya. Ya, menurut saya itu sekarang penting. Ya. Tapi itu menurut kami. Dan di Keuskupan Labuan Bajo ini menjadi suatu isu yang menarik juga. Kenapa gereja mengangkat isu itu juga? Saya kira ya lingkungan itu saya kira isu yang sangat general. Tapi kalau kita kembali ke konteks Flores, Flores ini pulau yang sangat kecil. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita salah mengelola lingkungan, apakah terlalu jauh 50 tahun, 20 tahun saja dari sekarang, apakah pulau ini masih tetap seperti ini, bisa memberi penghidupan kepada generasi kita ya. Makanya saya secara pribadi sebagai uskup itu secara terbuka berbicara tentang bagaimana kita harus menolak setiap kebijakan atau uji coba model pembangunan yang eksploitatif atau yang kita katakan cenderung atau berpeluang melukai Flores ini sebagai ibu kita begitu. Karena itu misalnya kebijakan-kebijakan eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi yang ekstraktif itu, kemudian akhir-akhir ini tentang geotermal, itu menurut saya bukan hal yang bisa ditawar-tawar ya. Karena bagi saya itu berkaitan dengan masa depan Flores. Karena kita ini cenderung mengambil dari alam, tetapi kita tidak mempertimbangkan bagaimana kita mengembalikan itu alam. Itulah yang menciptakan ketidakseimbangan, karena kita mengeruk, mengeksploitasi tanpa batas untuk sesuatu yang sifatnya sangat terbatas. Nah itu kan, itu saja sudah bisa memicu kerusakan dan kehancuran. Jadi saya kira posisi saya sebagai gembala ya secara moral selalu berbicara tentang itu, bahwa berkaitan dengan lingkungan tidak ada tawar-menawar menurut saya. Dan juga tadi saya sudah sampaikan waktu kata sambutan, kalau pariwisata menjadi pilihan kita, maka setiap kebijakan yang berurusan atau berpeluang sekecil apapun mengancam keberlanjutan lingkungan itu tidak ada tawar-menawar, kita harus tolak. Begitu. Jadi menurut saya isu lingkungan ini secara umum berkaitan dengan Flores yang sangat kecil ini, secara spesifik ya karena berkaitan dengan posisi kita sebagai daerah penyangga pariwisata begitu ya. Ya. Terima kasih ya, luar biasa menurut saya. Karena saat ini sudah bukan kita menolak sebetulnya, tapi kita harus memilih untuk harus aman. Flores harus terus begitu. Ya, saya kira Flores ini terlalu kecil untuk diuji coba dengan mesin-mesin eksploitasi yang menjanjikan ya angin surga, keuntungan dan sebagainya. Dan kalau kita kaji kebijakan-kebijakan eksploitasi itu selalu bersentuhan dengan ruang hidup. Apakah itu kampung, apakah itu lahan pertanian dan sebagainya. Ya, di sini juga seperti di Wesano yang kebetulan saya kira investornya mungkin untuk sementara mengundurkan diri. Itu berkaitan dengan ruang hidup, jadi tidak ada yang jauh. Dan saya mengajak masyarakat Flores dimanapun, baik itu yang ada di luar Flores, untuk sama-sama melihat ini. Jangan hanya melihat dari jauh, bayangkan kalau proyek itu ada di kampungmu, ada di tengah perkampunganmu, di tengah rumah orang tuamu, di tengah persawahan orang tuamu yang ada di Flores ini.
coba masuk ke ke posisi orang-orang setempat dan rasakan bagaimana mereka merefleksikan itu, memikirkan itu, dan bagaimana membahasakan itu. Tapi saya pikir itu ya, karena Flores ini tidak bisa menahan dengan posisi, tidak bisa menahan beban eksploitasi terlalu berlebihan, over exploitation. Bahkan di sini pun, pariwisata ini pun selalu saya juga ingatkan, over tourism itu selalu berbahaya. Jadi kita harus benar-benar memikirkan ekosistem lingkungan ini supaya bisa tetap menyanggah pariwisata ini yang hampir separuhnya sekarang menjadi gantungan banyak orang ya, orang-orang lokal. Ya, dan saya harap juga Labuan Bajo ini bisa menarik gerbong konektivitas antar wilayah, terutama di Flores ini, bagaimana supaya tidak hanya di sini yang merasakan pertumbuhan pariwisata ini, tapi dia juga hingga bisa, ujung timur, ya. Flores. Jadi pariwisata maju, tapi pariwisata itu harus Berkelanjutan. ada apa istilahnya, return of investment untuk lingkungan. Jadi apa yang diinvestasikan untuk keberlanjutan lingkungan, itu pertanyaan yang belum ada jawabannya. Ya, saya kira. Luar biasa. Baik Bapak Uskup. Salah satu rangkaian festival ini ada prosesi patung Maria Assunta dari paroki ke paroki. Kira-kira ada 26 paroki. 26 paroki, 27 paroki. 27 paroki. Ya. Apa sebenarnya makna dan tujuan dari prosesi ini? Ya, saya kira kembali ke konsep ziarah tadi ya. Maria ini kan seorang figur yang setia berjalan. Ya, pertama dia menemani putranya Yesus dalam perjalanan luar biasa, dan kemudian dia juga menemani perjalanan gereja. Dia melakukan perjalanan itu banyak Bunda Maria melewati bukan dalam situasi yang mudah ya. Dia melewati perjalanan itu dalam situasi yang sulit, dan saya kira ini menjadi contoh. Dan juga Maria di dalam kitab suci seringkali merepresentasikan periferitas, keterpinggiran, kekurangan, ketidakberdayaan, keterbatasan, dan Maria berusaha melihat, menangkap itu dan merepresentasikannya, mengungkapkannya kepada Yesus putranya bahwa situasi ini terbatas. Nah, saya kira keterbatasan itu merefleksikan Flores kita. Banyak sekali hal-hal terbatas di Flores ini. Yang saya katakan tadi, keterbatasan itu malah ingin dieksploitasi secara tidak terbatas lagi. Dikeruk habis lagi. Nah, begitu. Jadi ini menjadi titik yang krusial, dan Bunda Maria sebagai figur yang berusaha untuk melihat keterbatasan itu, dan dia berusaha membawa itu dalam siarahnya bersama Yesus. Dia selalu mengungkapkan itu, dan saya pikir ini menjadi poin yang penting. Secara spiritual kita harus bertumbuh dengan kesadaran akan keterbatasan dan kekurangan kita, dan kita berusaha bersiara, mengelola apa yang terbatas itu, dan ya bersama Tuhan kita pada akhirnya akan mengalami kelimpahan ya. Dan Maria itu menjadi tokoh kunci, tokoh sentral, karena dia tidak hanya dia benar-benar menjalani konsep itu, hal itu gitu. Terus Bapak Uskup, kira-kira dari sisi umat, apa yang diharapkan gereja yang tumbuh dari dalam diri umat terkait dengan proses ini? Ya, saya kira itu tadi budaya berjalan bersama yang sekarang kita pakai istilah sinodalitas, kemudian ya komunalitas, kebersamaan, ya, tetapi juga Maria ini figur yang mencintai kehidupannya. Jadi dia melahirkan putra, melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Jadi dia memang representasi tentang kehidupan itu sendiri. Dan saya kira dengan prosesi ini iman tidak hanya berkaitan dengan iman, tetapi berkaitan dengan juga budaya hidup dari umat itu sendiri.
bagaimana mereka menjalani hidup, mengelola kehidupan dengan semangat kesederhanaan, simplisitas, seperti Maria. Kesederhanaan itu kan sebuah pilihan, bukan sebuah situasi yang terberi, ya. Begitu. Jadi kita memilih untuk hidup sederhana. Hidup sederhana, dan bukan juga karena kita ada banyak keterbatasan, tidak, tapi kita memilih hidup untuk sederhana. Konsep kesederhanaan itu secara radikal kita katakan kita berani untuk mengatakan cukup ketika kebutuhan kita mungkin sudah terpenuhi. Artinya tidak rakus, ya. Ini selalu kita ingatkan agar pariwisata itu tidak terjebak di situ. Meskipun ada keindahan segala macam, tetapi jangan sampai kerakusan yang menguasai. Jangan sampai kawasan-kawasan ini tidak tersisa lagi untuk masyarakat lokal dan sebagainya, hanya karena kerakusan dari ketamakan dan sebagainya, gitu. Jadi Maria itu menjadi figur untuk menegakkan nilai-nilai kesederhanaan seperti itu. Ya. Di Festival Golokue juga itu ada berbagai banyak kegiatan. Dari sisi religiusnya ada, budaya, sosial, ekonomi kreatif, dan hingga edukasi. Yeah. Edukasi lingkungan. Kita tadi sudah berbicara jauh soal lingkungan, bagaimana realita yang ada sekarang. Bapak Uskup, mengapa gereja memilih menghadirkan komunitas-komunitas ini? Yeah. Ada agama di situ, Yeah. ada anak muda, ada aksi edukasi. Kenapa gereja memilih itu? Yeah. Saya kira karena kita butuh sebuah ruang perjumpaan untuk mempertemukan. Jadi kolaborasi itu mungkin kata yang terlalu teknis, ya. Ya. Kolaborasi itu kata yang terlalu teknis, tapi perjumpaan itu term yang pas begitu. Ya, ada kandungan emosionalnya, Ya, ada kandungan kemanusiaannya, ada kandungan sosialnya. Bahkan menurut saya masih harus dibuka ruang lebih besar lagi, karena mungkin masih banyak yang belum tersentuh. Tetapi ya saya kira dengan dengan beberapa dimensi tadi, budaya, agama, ya, ekonomi, ekologi, kemudian karitatif dan sebagainya, paling tidak itu merepresentasikan perjalanan bersama kita, bahwa ada sisi ekologis yang harus diperhatikan, merawat bumi tadi. Ada sisi sosial karitatif, ya, karena ada juga banyak sama saudara kita yang mungkin terlewatkan dari hingar-bingar pariwisata ini. Kemudian ada juga sisi religius, terutama interfaith, hubungan antar agama. Karena ya kalau Labuan Bajo ini, saya kira warna hubungan antar agama itu sangat kuat. Dan kita ingin merawat itu dan memastikan Festival Golokue menjadi ruang untuk terus merawat, ya, perjalanan bersama lintas iman, agama. Ya, kemudian keterlibatan generasi muda, saya kira itu tidak bisa ditawar-tawar juga, ya. Saya kira apa yang kita lakukan ini ya bukan untuk kita, tapi sebuah persiapan jangka panjang untuk generasi mendatang. Ya, saya kira itu sejumlah pertimbangan ada aspek praktisnya, tetapi juga ada aspek ekologis dan dimensi-dimensi yang lainnya. Bapak Uskup, Festival Golokue ini saya kira sangat mendunia, karena sudah hampir nyaris sudah 5 tahun berturut-turut dilaksanakan. Mancanegara pasti saya lihat, karena kita di sini kan rata-rata turis mancanegara sangat dominasi datang ke Labuan Bajo, dan kebetulan ketika ada event Festival Golokue, mereka juga menyaksikan berbagai atraksi seni budaya, pameran UMKM dan sebagainya. Kira-kira Bapak Uskup, bagaimana cara untuk menjaga ini supaya tetap punya ruh begitu, supaya jangan kehilangan aspek tadi yang kita bahas, Bapak Uskup? Ya, saya kira yang pertama sekali kita mungkin yang paling mendasar adalah kita terus merawat kebersamaannya, karena ya ini lahir dari kolaborasi, kebersamaan, dan kesepahaman. Kemudian
berani melakukan evaluasi, kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diisi kembali. Dan kalau saya melihat perkembangan Festival Golokwe ini hingga tahun kelima ini, ya saya kira ada prospek yang luar biasa, dan saya kira ya karena itu tadi pemerintah juga saya kira memberi dukungan yang besar, dukungan luar biasa untuk Kabupaten Manggarai Barat ini, sehingga Festival Golokwe ini benar-benar menjadi suatu festival andalan, dan saya kira mungkin yang salah satu yang terbesar lah di kawasan Flores ini atau NTT. Itu NTT ya rupanya, betul. Dan sudah menjadi agenda tahunan, tapi ya sudah menjadi bagian dari perjalanan bersama di sini. Kalau itu sudah menjadi bagian dari kesadaran, saya kira untuk merawatnya itu menjadi hal yang mudah. Luar biasa. Baik, yang terakhir ini, apa kira-kira harapan terbesar dari Keuskupan Labuan Bajo terkait dengan pelaksanaan festival ini? Terus mungkin apa pesan untuk kami semua yang hadir, terus bule juga, turis, dan saya kira bukan hanya warga dari Kabupaten Manggarai Barat ini, nyaris dari ujung timur ini, Flores ini ada semua di sini. Dari Flores Timur, dari Maumere juga ada. Kira-kira apa pesan dan harapan Bapak Uskup? Ya, saya kira ini Festival Golokwe di Labuan Bajo bukanlah suatu festival yang sifatnya apa istilahnya tertutup dan sangat spesifik ya, tapi dia terbuka dan ya semua diundang untuk menikmati, mengambil bagian dalam kegiatan festival ini. Jadi meskipun mungkin kita melihat ada sesuatu yang sangat khas begitu, ada prosesi dan sebagainya, tapi saya kira itu ada makna keterbukaan di sana, karena yang kita tampilkan itu adalah maknanya, nilai-nilainya, prinsip-prinsip, dan saya kira disitulah orang bertemu. Ketika orang berbicara tentang lingkungan, ekologi, ekonomi dan sebagainya, ya itulah ruang kehidupan kita di mana kita bertemu. Jadi di sana tidak ada perbedaan, yang ada hanya keterbukaan, dan kita bersama-sama membangun dan merawat kehidupan, rumah bersama, keutuhan ciptaan gitu. Jadi ya saya kira semua yang hadir di sini mudah-mudahan bisa menikmati ini, dan ya agar ada cerita-cerita yang baik yang bisa kita bawa pulang setelah festival. Oke, baik, terima kasih Bapak Uskup sudah berbincang, berbagi cerita tentang refleksi 5 tahun Festival Golokwe yang merupakan salah satu festival yang paling besar di NTT rupanya, Bapak Uskup. Ya, jadi saya dan teman-teman sangat bangga datang hadir di sini dan berjumpa dengan Bapak Uskup dan semua warga yang ikut terlibat dalam festival ini. Dan saya berharap bahwa diskusi dan cerita-cerita kami semoga menginspirasi banyak pihak dan dapat pesan yang inspiratif kegiatan festival, terutama Festival Golokwe di Labuan Bajo tahun 2026. Dan mungkin ada yang kurang, saya bersama Bapak Uskup mohon maaf, dan sampai jumpa di lain waktu di tahun 2027. Dan untuk tahun ini selamat menikmati hingga penutupan tanggal 15 Agustus tepat di hari Sabtu, dan akan ada beberapa agenda kegiatan mulai dari hari ini hingga tanggal 15 nanti. Tetap stay sehat dan selalu mengandalkan Tuhan, dan mari kita mengikuti prosesi hari Jumat dengan penuh hikmat, dan semoga kita tetap dilindungi Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.